Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikita Lufiana dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika, Universitas Pancasakti Tegal. Perkenalkan, nama saya David Korbi Sanulakar dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika, Universitas Pancasakti Tegal. Perkenalkan, nama saya Rizky Permatasari dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika, Universitas Pancasakti Tegal. Perkenalkan, nama saya Amarohati Nur Samsiah dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika, Universitas Pancasakti Tegal. Kami akan mempresentasikan paper Tentang motivasi Belajar. Pada proses pembelajaran di sekolah, kita sering dihadapkan pada rendahnya motivasi belajar siswa pada suatu mata pelajaran. Hal ini berakibat pada menurunnya prestasi belajar siswa. Sehingga pertanyaan yang mungkin muncul adalah yang pertama, kenapa motivasi belajar siswa itu menjadi rendah? Kemudian yang kedua, faktor apa sajakah yang memicu rendahnya motivasi belajar siswa? Dan yang ketiga, bagaimana solusi untuk mengatasi hal tersebut? Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang motivasi belajar siswa. Kenapa sih motivasi belajar siswa menjadi rendah? Kemudian faktor apa saja yang menyebabkan rendahnya motivasi belajar siswa? Dan yang terakhir, bagaimana solusi untuk mengatasi rendahnya motivasi belajar siswa? Pembahasan. Pendidikan berperan penting dalam membentuk karakter manusia yang berkualitas dan karenanya pendidikan merupakan hal yang wajib didapatkan oleh setiap orang. Pendidikan merupakan salah satu aspek penentu bagi kemajuan bangsa. Dengan demikian, manusia dituntut untuk memperoleh kepandaian dan ilmu, sehingga akan mampu menguasai bidang yang dipelajari sesuai tujuan dari pelaksanaan pendidikan. Keberhasilan dari proses pendidikan sangat dipengaruhi oleh pembelajaran yang berlangsung. Keberhasilan siswa dalam belajar dapat ditetapkan oleh banyak faktor. Salah satunya adalah motivasi belajar. Masing-masing siswa tentu memiliki motivasi belajar yang berbeda-beda, di mana perbedaan ini berdampak pada perlakuan siswa ketika mengikuti pelajaran. Hal ini terjadi juga karena adanya perbedaan kebutuhan masing-masing siswa dalam proses pembelajaran. Perbedaan motivasi belajar siswa semacam ini menjadikan suatu kasus yang harus dipahami oleh seorang guru, dan pada akhirnya harus ditemukan sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Tinggi rendahnya motivasi siswa dapat dilihat dari bagaimana perilaku atau sikap yang ditunjukkan pada saat proses kegiatan belajar mengajar, seperti minat, semangat, tanggung jawab, rasa senang dalam mengerjakan tugas, dan reaksi yang dihadap stimulus yang diberikan oleh guru. Motivasi belajar siswa tidak akan hilang, melainkan dapat berkembang sesuai dengan cara yang bisa memilih untuk menjadi lebih baik atau bahkan sebaliknya. Motivasi belajar berpengaruh positif dalam menentukan prestasi yang akan didapatkan oleh peserta didik. Peserta didik yang memiliki motivasi belajar tinggi tentu akan lebih bersemangat dalam menjalani proses pembelajaran. Lain halnya dengan mereka yang memiliki motivasi belajar rendah. Ia akan lebih bersantai-santai, bahkan tidak ada semangat untuk belajar. Motivasi belajar siswa muncul karena dua faktor. Yang pertama faktor intrinsik dan yang kedua yaitu faktor ekstrinsik. Faktor intrinsik berupa hasrat dan keinginan untuk berhasil serta dorongan kebutuhan belajar. Faktor ekstrinsiknya yaitu adanya pengakuan terhadap lingkungan belajar yang kondusif, nyaman, dan menarik. Kenapa motivasi siswa menjadi rendah? Motivasi siswa menjadi rendah bisa dikarenakan beberapa hal seperti 1. Kurangnya mendapat perhatian dari kedua orang tua. 2. Merasa sulit dalam memahami pelajaran. 3. Ditertawakan oleh teman-temannya karena salah dalam mengerjakan soal di papan tulis. 4. Bertanya kepada gurunya dan ia dimarahi karena dianggap tidak memperhatikan. 5. Terpengaruh teman-temannya yang suka bermain. 6. Malas dan kesulitan untuk mengerjakan sehingga setiap hari mencontek kepada temannya. Dari beberapa seperti atas dapat disimpulkan bahwa rendahnya motivasi belajar siswa itu disebabkan oleh 3 faktor. Faktor yang pertama adalah faktor dari keluarga. Di lingkungan keluarga itu sendiri, yang paling menentukan keberhasilan siswa adalah orang tuanya. Bagaimana orang
tua memberikan pendidikan moral, memberi perlakuan, memberi bimbingan, dan juga memberikan arahan. Sebab guru yang pertama adalah orang tua, sehingga sifat dan perilaku siswa dipengaruhi oleh orang tuanya. Apakah ia akan menjadi pribadi yang baik atau bahkan sebaliknya? Perhatian yang diberikan orang tua juga sangat berpengaruh pada anaknya. Ketika orang tua mendukung dan mensupport anaknya dengan memfasilitasi apa yang dibutuhkan anaknya dalam menempuh pendidikan, tentu anak itu akan semakin bersemangat dengan harapan tidak mengecewakan orang tuanya yang telah bersusah payah untuk membiayai dan memberi semua yang ia butuhkan. Yang kedua, faktor lingkungan. Keadaan lingkungan siswa di sekitar mampu mempengaruhi motivasi belajar siswa. Bagaimana tidak, jika siswa berada pada lingkungan yang tidak sehat, ia tentu akan lebih banyak sekali peserta didik atau siswa yang salah dalam memilih pergaulan, diakibatkan karena lingkungan sekitarnya yang tidak sehat. Lingkungan tidak sehat bukan berarti lingkungan yang tercemar atau banyak penyakit, melainkan lingkungan yang memang tidak ada kompetisi untuk bersaing dalam dunia pendidikan maupun studi. Seperti contoh lingkungan yang dimana banyak sekali anak-anak yang lebih memilih untuk bekerja daripada untuk melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi lagi, tentu akan mempengaruhi pola pikir dari siswa tersebut. Ketiga, faktor guru. Selain kedua faktor di atas, guru juga merupakan faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya motivasi belajar siswa. Belajar yang menyenangkan mampu mendorong siswa untuk lebih bersemangat dalam belajar mengajar. Siswa termotivasi untuk bisa memahami dan mempelajari materi yang ada. Begitupun sebaliknya, ketika suasana belajar tidak kondusif, kacau, membosankan, atau monoton, siswa tentu akan bermalas-malasan dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar yang berlangsung. Dengan demikian, pemilihan metode pembelajaran merupakan hal terpenting untuk mendongkrak motivasi belajar siswa. Pemahaman dan perhatian. Rendahnya motivasi belajar siswa harus ditangani dengan tepat agar permasalahan rendahnya motivasi belajar siswa tidak berlarut-larut dan tujuan dari pembelajaran yang dilaksanakan tercapai secara optimal. Untuk mengatasi rendahnya motivasi belajar siswa, perlu dilakukan upaya-upaya penanganan pada penyebab rendahnya motivasi belajar, sehingga motivasi belajar siswa bisa ditingkatkan. Upaya guru dalam membelajarkan siswa harus dimaksimalkan. Guru harus mampu menjelaskan tujuan dari pembelajaran yang akan dicapai dan bagaimana kriteria untuk mencapai keberhasilan. Untuk mengatasi permasalahan pada kemampuan siswa yang menjadi faktor penyebab rendahnya motivasi belajar siswa, maka hal yang perlu dilakukan adalah dengan memilih metode pembelajaran yang mudah untuk dipahami oleh siswa. Kondisi lingkungan yang menjadi penyebab rendahnya motivasi belajar siswa dapat dilakukan penanganan dengan mengajak orang tua untuk lebih memantau kegiatan siswa di rumah, baik pergaulannya, sosial medianya, dan juga tidak lupa untuk selalu memantau hasil belajarnya. Untuk memantau kegiatan siswa di rumah maupun di masyarakat, peran Wakil Kepala Bagian Humas dan Guru BK dapat dioptimalkan. Wakil Kepala Bagian Humas dapat mengatur pertemuan dengan orang tua siswa atau wali murid untuk saling tukar informasi tentang keadaan siswa di rumah, serta tidak lupa memberikan himbauan kepada setiap orang tua untuk selalu memantau kegiatan anaknya di rumah. Dengan demikian, kegiatan siswa di rumah maupun di masyarakat dapat dipantau dengan baik, paling tidak meminimalisir keterlibatan siswa terhadap hal-hal yang berbau negatif. Untuk guru BK dapat memberikan bimbingan secara pribadi maupun kelompok atau memberikan jam khusus bimbingan konseling di kelas, sehingga siswa akan selalu mendapatkan arahan yang baik, di mana arahan tersebut mampu membentenginya dari pergaulan yang negatif. Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Faktor yang menyebabkan rendahnya motivasi belajar siswa ada 3, yaitu faktor keluarga, faktor lingkungan, dan faktor guru. 2. Solusi penggunaan bagi siswa yang memiliki motivasi belajar yang rendah dapat dilakukan upaya-upaya. 1. Meningkatkan kualitas kerja guru sehingga mampu memaksimalkan sarana prasarana yang ada untuk kegiatan belajar mengajar. 2. Melatih kedisiplinan siswa menyiapkan kondisi siap belajar, baik jasmani maupun rohani. 3. Menjelaskan tujuan dari pembelajaran kepada siswa sampai siswa
siswa menyadari bahwa belajar merupakan kebutuhan dan harus dipenuhi. Untuk poin yang D, itu menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan pemahaman siswa dalam memahami materi pelajaran. Yang E, meningkatkan koordinasi dengan orang tua siswa untuk memantau siswa di luar sekolah sehingga pengaruh hal-hal negatif di luar sekolah yang menyebabkan motivasi belajar siswa rendah dapat dicegah. Untuk poin terakhir, poin F, memberi pandangan positif kepada siswa bahwa apa yang dilakukannya akan memberikan manfaat untuk dirinya sendiri setelah selesai menempuh pendidikan. Saran dari kami, yang pertama, sekolah hendaknya melakukan evaluasi berkala terhadap metode pembelajaran yang digunakan oleh guru, sehingga dapat ditentukan metode pembelajaran yang tepat. Yang kedua, guru hendaknya mampu berbagi cerita dengan siswa tentang permasalahan yang dihadapi siswa, sehingga guru mampu memahami kondisi siswanya. Yang ketiga, mengoptimalkan koordinasi antara pihak sekolah dengan orang tua siswa dalam membentuk motivasi dan dorongan siswa untuk belajar. Yang keempat, orang tua diharapkan untuk senantiasa mendampingi anak dengan mendengarkan harapan-harapan yang dimilikinya, serta memberikan solusi dan dukungan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh anak tersebut. Demikian uraian yang dapat kami sampaikan. Apabila dalam kesalahan dalam penyampaian mohon dimaafkan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.